Timber yang sangat sentral ini pastinya akan menarik perhatian back lawan. Halo guys, Arsenal telah membeli Jurien Timber dari Ajax Amsterdam dengan harga 34 juta plus 4 juta add-ons. Ini merupakan pernyataan besar ambisi Arteta di Arsenal. Kita sudah tahu Arteta itu ingin mendominasi Premier League seperti Manchester City di bawah arahannya Pep Guardiola. Jadi apa yang harus dilakukan Arteta? Rencana apa yang harus dia lakukan supaya Arsenal itu bisa mendominasi semua pertandingan? Nggak cuma di Premier League melawan Bournemouth, tapi di Champions League melawan Bayern Munchen atau Real Madrid. Karena itulah hal yang dilakukan oleh Pep Guardiola tahun lalu. Mereka menangin treble itu dengan cara mendominasi. Mereka tidak pandang bulu siapapun juga. Mereka selalu tujuannya di setiap laga hanya untuk mendominasi. Itulah kenapa Arsenal membeli Jurien Timber. Nah, posisi awalnya Jurien Timber di Arsenal ini sebetulnya adalah posisi back tengah. Tapi kelihatannya ada potensi yang sangat besar di mana Jurien Timber akan dipakai sebagai back kanan Arteta. Nah, ketika dia bermain di back kanan ini, dia bukan back kanan biasa, tapi dia akan menjadi inverted fullback. Sama halnya dengan yang dilakukan Zinchenko dari posisi back kiri, tapi Jurien Timber juga bisa melakukan hal yang sama dari back kanan. Nah, kalau kita lihat dari masa-masa Timber bermain di Ajax Amsterdam, saat itu masih dilatih oleh Erik ten Hag. Formasi awal yaitu 4-3-3. Tapi ketika Ajax menyerang, formasi ini berubah menjadi 2-3-5. Ini adalah formasi yang sangat agresif, di mana kedua fullback, back kiri Daley Blind, dan juga back kanan Jurien Timber akan menjadi inverted fullback, di mana mereka juga akan masuk ke area sentral bergabung dengan CDM Ajax, yaitu Edson Alvarez. Nah, apa yang akan terciptakan ketika kedua fullback ini menjadi inverted fullback? Ajax akan memiliki jumlah pemain yang sangat superior di lini tengah tersebut. Ada 5 pemain di lini tengah tersebut yang mendapatkan jalur operan yang lebih banyak dan memiliki kesempatan untuk mengontrol tempo permainan dari lini tengah. Nah, ini juga hal yang sama yang ingin dilakukan oleh Arsenal. Mereka ingin juga menciptakan 5 pemain di lini tengah tersebut yang memiliki kontrol bola yang bagus, memiliki operan yang bagus. Nah, ditambah dengan opsi-opsi operan yang lebih banyak, mereka akan sulit dihentikan. Declan Rice di posisi CDM, Zinchenko dan Jurien Timber di kedua sisinya Declan Rice, dan 2 pemain CAM di depan, Kai Havertz dan Martin Odegaard. 5 pemain ini sangat hebat dalam mengontrol bola. Jadi ketika lawan ingin mencoba mempressing 5 pemain ini, pastinya akan sangat sulit. Nah, dengan posisi Timber yang sangat sentral ini pastinya akan menarik perhatian back lawan dan akhirnya bisa menciptakan ruang yang lebih banyak untuk Saka di sayap kanan. Dan ketika yang seperti kita ketahui, Bukayo Saka itu kan juga suka melakukan dribble 1 lawan 1 ya dengan back lawan. Nah, dengan adanya Jurien Timber ini, dia juga bisa ada opsi melakukan operan 1-2 dengan Timber agar dia bisa masuk ke area kotak penalti. Ada beberapa permutasi pergerakan yang bisa dilakukan Arsenal ketika Jurien Timber ini menempati posisi yang sentral tersebut. Karena seperti yang kita lihat, Jurien Timber akan bekerja sama dengan pergerakan-pergerakan Martin Odegaard dan Bukayo Saka di sayap kanan. 1. Bukayo Saka dari posisi sayap kanan, dia bisa melakukan pergerakan menusuk ke dalam kotak penalti. Nah, Timber dengan kemampuan mengopernya yang cukup baik, dia bisa menemukan Saka di dalam kotak penalti. Dan juga sebaliknya, Bukayo Saka juga bisa menempati posisi melebar, dan ini akan menciptakan ruang di area half space. Pastinya ini ruang yang bisa diserang, yang bisa dieksploitasikan oleh Jurien Timber. Nah, disinilah dimana Martin Odegaard itu mungkin bisa mundur ke ruang kantong di luar kotak penalti dan menerima bola di sana, dan akhirnya muter badan. Dia bisa melihat pergerakan Jurien Timber yang
masuk ke area half space ini. Jadi ini akan menjadi hal yang bagus ya untuk Odegaard ya, karena yang dulunya itu cuma Bukayo Saka aja yang melakukan pergerakan menusuk dari posisi sayap, sekarang ada opsi lain. Nah, ketika Jurrien Timber ini menempati posisi sentral tersebut, pastinya dia memerlukan kemampuan mengoper yang baik ya, agar bisa membongkar lini pertahanan lawan. Nah, kalau kita lihat dari statistik operannya dia, itu sangat menjanjikan, warnanya semuanya hijau, dan dari progressive carry pun atau dribble, itu juga bagus untuk Timber, karena kalau jalur operannya misalnya ke Bukayo Saka ditutup oleh back lawan, dia juga bisa melewati pressing tersebut dengan kemampuan ngedribblenya dia. Nah, juga kita bisa, seperti yang tadi saya jelaskan, Jurrien Timber itu juga suka masuk ke area kotak penalti. Ya, terlebih lagi di area half space lawan itu. Nah, kalau kita lihat dari statistik, ini juga hal yang sama ya yang terjadi di Ajax ya. Kita bisa lihat dari sentuhan bolanya di area kotak penalti lawan itu, nilainya juga sangat hijau. Jadi kita bisa lihat kalau dia itu adalah pemain yang sangat agresif. Pastinya ini akan sangat membantu Martin Odegaard ya untuk bisa menemukan menemukan target di kotak penalti. Nggak cuma Bukayo Saka, tapi juga Jurrien Timber bisa memberikan opsi lain. Nah, mungkin dalam segi menyerang Jurrien Timber ini sangat bagus ya. Tapi mungkin ada sedikit kelemahan, di mana dia itu mungkin agak sedikit teledor ya. Mungkin dia itu agak terlalu agresif, dan akhirnya meninggalkan ruang yang terlalu besar di belakangnya. Jadi kalau lawan akhirnya berhasil merebut bola, mereka bisa mengeksploitasikan ruang yang besar yang sudah ditinggalkan Jurrien Timber ini. Nah, jadi ada sedikit resiko ya untuk Arsenal ya kalau mereka ingin memainkan dua pemain inverted fullback ini dari Zinchenko dan Timber. Karena kalau lawan berhasil merebut bola, mereka harus melakukan intersepsi dan tackle yang cepat dan dini sebelum mereka bisa meluncurkan serangan balik. Tapi kalau kita lihat dari statistik ya, ini mungkin statistik yang kurang sehat untuk Arsenal. Kalau kita lihat intersepsinya Jurrien Timber, dalam 3 musimnya terakhir di Ajax itu tidak ada kemajuan yang sangat besar, ya, sangat monoton begitu. Nah, kalau kita lihat dari tackle, 2 musim pertamanya sebetulnya lumayan sehat, lumayan bagus, warnanya hijau, tapi yang cukup memprihatinkan buat Arsenal malah menurun pesat. Tapi ini mungkin bukan masalah yang terlalu besar ya, karena kalau kita lihat di belakang Jurrien Timber itu ada 2 pemain center back yang sangat bagus dalam melakukan antisipasi dan membaca situasi permainan, seperti William Saliba dan Ben White. Kedua pemain ini mungkin bisa melakukan adaptasi ketika Jurrien Timber ini, mereka melihat Jurrien Timber ini posisinya terlalu tinggi. Nah, mereka mungkin bisa beradaptasi. Mereka mungkin bisa melakukan ancang-ancang untuk memberikan cover di ruang kosong di belakang Timber itu. Dan satu lagi mungkin ada pertanyaan, apakah sebetulnya Arsenal ini benar-benar membutuhkan Jurrien Timber ya? Kalau kita lihat dari squad Arsenal sekarang ini, di posisi back kanan itu sudah ada Ben White, Takehiro Tomiyasu, Cedric Soares yang baru kembali dari masa pinjamannya, ditambah lagi sekarang ada Jurrien Timber. Itu sudah ada 4 back kanan. Nah, di sisi sebaliknya, di posisi back kiri itu sudah ada Zinchenko dan Kieran Tierney yang diisukan ingin dijual tapi akhirnya belum dijual-jual juga, dan juga ada Nuno Tavares yang baru kembali dari masa pinjamannya. Itu sudah ada 7 pemain back sayap untuk Arsenal. Nah, ditambah lagi William Saliba dan Jakub Kiwior pun juga bisa bermain di posisi fullback tersebut. Jadi sebetulnya Arsenal itu sudah banyak opsi ya di posisi-posisi tersebut. Tapi seperti yang tadi saya sudah bilang, Arteta dan Arsenal itu memiliki ambisi yang sama seperti City. City itu tidak pernah pandang bulu. Mereka mau lawan Bayern atau mau melawan Bournemouth, prioritas mereka adalah mencoba untuk mendominasi pertandingan. Nah, sepertinya Arteta juga ingin melakukan hal yang sama ya. Mereka juga ingin mendominasi lini tengah. Kalau musim lalu itu cuma Zinchenko aja yang menjadi inverted fullback, sekarang Jurrien Timber pun juga bisa menambahkan jumlah pemain yang lebih banyak lagi di lini tengah Arsenal. Tapi ini mungkin merupakan formasi yang agak agresif ya dari Arsenal ya. Jadi mungkin ada sedikit keraguan apakah Arsenal itu sudah siap untuk menerapkan
formasi tersebut. Mungkin kalau di Ajax itu lebih gampang karena level lawannya Ajax itu jauh lebih rendah daripada level lawan yang akan dihadapi Arsenal di Premier League. Jadi mungkin Arsenal untuk menerapkan formasi ini mungkin butuh beberapa musim agar bisa menjadi sedominan Manchester City, tapi kita mungkin sudah bisa mendapatkan gambaran rencana apa yang ingin diterapkan oleh Mikel Arteta di Arsenal. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Semoga kalian menikmati video hari ini. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena saya sudah mendapatkan dukungan hangat ya dari kalian ya. Kalian sudah subscribe ke channel ini, sudah kasih like dan komen-komen di bawah. Ini merupakan dukungan yang sangat besar ya, yang pastinya sangat memotivasi saya untuk memberikan konten-konten yang lebih bagus lagi di hari-hari mendatang. Jadi jangan lupa kasih komen di bawah pendapat kalian tentang video hari ini, pendapat kalian tentang Jurrien Timber di Arsenal, tentang ambisi besarnya Mikel Arteta di Arsenal, dan juga jangan lupa kasih rekomendasi konten apa yang selanjutnya kalian ingin lihat. Komen kalian akan selalu saya baca dan pastinya saya akan coba untuk satu persatu balas komen-komen tersebut. Oke guys, yang terakhir jangan lupa kasih like dan subscribe seperti biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.